Kisah ini terjadi ketika Perang Kurusetra telah berlarut berhari-hari, namun tak satu pun ada tanda-tanda kalah atau menang di kedua belah pihak. Pihak Pandawa sangat bingung, selama masih ada kakek Bisma rasanya sulit untuk meraih kemenangan. Mereka pun mencari cara untuk menyingkirkan kakek Bisma. Hingga akhirnya Sri Krishna menyarankan agar Yudhistira pergi menemui kakek Bisma dan mengembalikan restu kemenangan yang pernah diberikan kepadanya pada saat awal terjadinya pertempuran. Saudara tertuamu akan berangkat untuk mengembalikan restu kemenangan yang telah diberikan oleh Putra Gangga. Aku harus kembalikan berkahnya, Wasudewa. Ya, saudaraku. Apabila ia tegak dengan anak panah, siap dibusurnya dan bertarung denganmu, lalu apa arti dari berkah itu? Bagai piring emas di depan orang yang lapar, tapi piring itu kosong. Apakah dia harus makan piring itu? Bila ia telah memberikan restunya padamu, maka ia harus dapat mewujudkan restunya itu. Tapi Kesawa, Arjuna, tidak ada kata tetapi dalam pembicaraan ini. Ia telah tahu bahwa dalam pertempuran ini dia akan berhadapan denganmu. Dia juga telah tahu bahwa dia akan mati sebagai kesatria dalam baju perangnya. Dan dia sadar sebagai panglima tertinggi pihak Kurawa bahwa selama dirinya masih hidup, kemenangan tak mungkin diraih oleh Pandawa. Jadi untuk apa dia memberi restu kemenanganmu? Apa Paman Krishna tidak mengetahui jawabannya? Biar ku simpan sendiri apa yang ku tahu. Tapi mengapa aku ikut campur dalam masalah ini? Kenapa? Ini adalah masalah pribadi antara kakek dan cucunya. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri masalah mereka. Kalau mau, kau dapat mengajak Arjuna pergi bersamamu. Setelah menerima saran dari Sri Krishna, Yudhistira dan Arjuna pun pergi menemui kakek Bisma dan menyampaikan apa yang disarankan oleh Krishna. Semoga kalian akan menang. Kami kesini bukan untuk meminta berkah. Kami kesini untuk menyampaikan rasa terima kasih kami atas kesempatan dan kehormatan untuk menyaksikan murid para Surama di medan pertempuran. Kami berterima kasih padamu karena kami semua telah terhindar dari serangan anak-anak panah musuh kami. Tak perlu lagi kau berikan berkah apapun. Tak perlu lagi, kakek. Apa yang kau katakan? Apa? Dengan tidak mengharap restu dariku, apakah kau menganggap aku salah satu dari musuhmu? kami tidak sanggup melakukan dosa ini, kakek. Kami tidak mengharapkan lagi restu bagi kemenangan kami. Mengapa begitu, anakku? Karena kami tidak berharap dengan restumu akan menyaksikan kepalamu terkulai seperti seorang terdakwa. Karena sesungguhnya kau berada di antara kami. Dan kemenangan itu sendiri. Kemenangan. Ya, anakku. Kau benar. Aku memang berada di antara kalian dan kemenangan kalian. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku tak dapat berbuat sesuatu. Mengalahkan atau membunuhku adalah tidak mungkin. Wasudewa mengatakan bahwa restu untuk memperoleh kemenangan yang kau berikan harus kukembalikan. Aku mengerti apa yang dimaksud Wasudewa. Sekali aku memberikan, aku tidak akan dapat menerimanya kembali. Biar berkah itu tetap ada padamu. Tapi kakek, patahkan panahku, anakku. Patahkan busurku. Aku akan merasa gembira. Tapi jangan potong bicaraku. Mengertikah kalian? maafkan aku, kakek. Semoga kalian selamat dan panjang umur. Seperti kataku, ya, katakan pada Krishna, aku tak dapat menerima sesuatu yang telah kuberikan. Biarkanlah anugerah itu tetap jadi milik kalian. Juga katakan pada Krishna bahwa sesungguhnya ia telah mengetahui ia akan menjadi pemenang. Sebab itu awal
akhir dan pertengahan. Ia mengetahui cara menyingkirkan dan mengalahkan aku, yaitu apabila aku dihadapkan dengan seorang prajurit wanita. Maka murid Parashurama ini tidak akan menyentuh senjata dan melawannya lagi. Sehingga kau tidak mendapat kesulitan untuk menyingkirkan diriku ini. Bagaimana seorang wanita dapat tampil ke medan perang? Akan hancur kehormatan kaum ksatria. Apa yang ingin ditanyakan oleh Krishna telah aku jawab, Yudhistira. Sekarang tanyakan padanya tentang kehormatan seorang ksatria. Salam kakek. Salam anakku. Setelah mendapat jawaban dari kakek Bisma tentang cara menyingkirkannya, mereka pun kembali menemui Sri Krishna. Namun mereka bingung tentang prajurit wanita yang dimaksud oleh kakek Bisma. Hingga akhirnya Drupadi menawarkan dirinya untuk turun ke medan perang, namun Yudhistira tidak setuju. Apakah ini tidak akan menjatuhkan kehormatan kaum ksatria? Apabila seorang wanita sampai diturunkan di medan peperangan, itu kematian buat laki-laki. Mengapa Pancali harus terjun ke medan peperangan? Sementara prajurit-prajurit prianya masih ada. Jangan bicara soal prajurit laki-laki. Aku mengenal beberapa prajurit. Kelima prajurit mencari jalan agar mereka tidak terpaksa membunuh semua putra-putra Gandhari. Karena mereka masih bersaudara. Aku bukan saudara. Ataupun keluarga. Apabila aku dihina, apa bukan bencana? Sekarang kau tak adil terhadap mereka, Kalyani. Mereka perkasa. Karena itu mereka tak akan membuat perhitungan seperti orang-orang biasa. Kau seorang wanita yang terhormat, Drupadi. Belajarlah cara membalas dendam seperti layaknya orang mulia. Tentunya kau tak ingin sejarah mencatat ribuan manusia terbunuh karena rambutmu terurai lepas. Apakah penghinaan yang kau terima sebanding dengan ribuan manusia yang tewas tadi? Kau bukan seorang wanita biasa, Kalyani. Kau adalah lambang kebanggaan segenap kaum wanita. Apabila ada perdebatan mengenai hal-hal yang mendasar, jangan kau kaitkan dengan penghinaan atas dirimu dulu. Yang kau katakan adalah benar. Selagi kau ada, Kalyani tak perlu ikut bertempur. Biarkan si Kandi yang memang ingin maju ke medan laga. Mengapa si Kandi? Dia hebat dengan kereta perang. Tapi dia tak akan mampu menghadapi kakek. Menurut kakek, apabila kita bertempur dengan wanita atau banci, kita tetap laki-laki. Menurutmu ia tampak seperti banci. Tapi kakek tak akan mampu menghadapinya. Mengapa demikian? Akan kujelaskan, Sadewa. Bagi Bisma Putra Gangga, si Kandi adalah seorang wanita. Dan ia akan segera mengenali bahwa si Kandi adalah jelmaan Amba. Benar, Bisma Putra Gangga tidak tahu dengan pasti apakah ia memang telah berbuat sesuatu yang menghina Putri Raja Kasih. Tapi Amba yang rupanya mempunyai perasaan dendam tidak menyadari hal ini. Ia telah bersumpah di istana Hastinapura. Kendati pun akan lahir kembali dan kembali agar dapat membalas dendam pada Bisma Putra Gangga. Dan hari ini saatnya telah tiba. Ia hadir sebagai si Kandi di medan Kurusetra. Apakah kakek akan dapat mengenalinya, Wasudewa? Kalau bukan Bisma Putra Gangga, mungkin tak akan mengenalinya. Tapi ia adalah Bisma Putra Gangga. Ia akan mengenali si Kandi sebagai jelmaan Amba di depannya.